Baik, terima kasih. Kita mulai perkuliahan untuk pertemuan yang kedua, yaitu mengenai basis data. Jadi kita coba untuk membahas definisi, sejarah, dan pengertian dari basis data itu. Ya, yang pertama, apa itu data? Sebelum masuk ke basis data, kita coba untuk menggambarkan. Mungkin untuk data kita sudah tahu dan mungkin sering dengar juga kata data. Nah, sebenarnya apa itu data? Kalau secara definisi, data itu adalah representasi fakta yang mewakili suatu objek yang disimpan di dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Jadi kita bicara ketika kita ketemu kata data, itu adalah representasi atau penggambaran dari sebuah fakta. Jadi kalau kita sering dengar kata data dan fakta, ya kalau kita bicara suatu fakta itu menggunakan data, ya benar. Nah, fakta di sini itu yang mewakili suatu objek tertentu yang disimpan. Kalau kita bicara baik itu fisik ataupun digital, itu bisa dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, video, dan lain sebagainya, dan kombinasinya. Jadi data tidak terpaku pada satu bentuk saja, jadi bisa mengkombinasikan. Jadi mungkin seumpama kita bicara data karyawan, berarti ada bentuk angka dan bentuk huruf. Data pemandangan bisa dalam bentuk huruf, bisa dalam bentuk gambar, kombinasi dari huruf ataupun gambar itu sendiri. Jadi di dalam pengertiannya, data itu adalah fakta. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita bicara fakta, ya kita harus menampilkan data. Jika kita menyebut itu fakta tetapi tidak menampilkan dalam bentuk apapun, berarti itu bukan data. Nah, ada perbedaan antara data dan informasi. Oke, selanjutnya kita coba definisikan apa itu informasi. Jadi banyak orang keliru mengenal tentang data dan informasi itu sama, padahal secara definitif itu berbeda. Coba kita lihat. Informasi merupakan kumpulan data yang telah diolah atau diproses sehingga menjadi sebuah value atau nilai yang dapat menjadikan bahan pengambil keputusan. Jadi bedanya data dengan informasi itu jelas di pengolahannya atau pemrosesannya. Jadi ketika kita bicara suatu fakta tanpa diolah, itu berarti data. Tapi ketika kita bicara fakta yang sudah diolah, itu berarti menyebut ke informasi. Nah, dari definisi atau pengertian ini sudah jelas bahwa perbedaan antara data dan informasi itu terletak pada terletak pada tampilannya, outputnya. Kalau data itu masih berbentuk fakta yang masih umum. Kalau informasi itu yang sudah diolah. Nah, makanya ketika kita bicara kata informasi di sini, itu biasanya menyangkut apakah informasi ini valid atau tidak. Nah, gitu. Jadi ketika kita bicara informasi valid atau tidak, itu kita harus tes atau kita uji apakah informasi itu data yang sudah diolah atau diproses itu dengan metode atau dengan algoritma atau dengan cara yang benar. Kalau kita memproses atau mengolah data tersebut secara benar, maka akan muncul informasi yang valid atau validitas data. Tapi jika kita mengolah atau memproses itu tidak tepat dengan menggunakan metode yang tidak pas, itu biasanya bisa menjadikan informasi itu tidak valid. Makanya ketika kita bicara fakta, itu belum tentu fakta ketika diolah menjadi sebuah informasi itu menjadi informasi yang valid.
yang nantinya mungkin nanti arahnya bisa berguna atau tidak, karena informasi bersifat valid atau tidak, ataupun bermanfaat atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke basis data. Apa itu basis data? Secara definitif di sini, basis data adalah sekumpulan data yang berhubungan secara logis dan deskripsi data tersebut dirancang untuk memenuhi informasi suatu organisasi. Jadi di sini jelas basis data itu adalah kumpulan dari beberapa data yang berhubungan secara logis. Logis di sini yang berarti biasanya kalau kita nanti arahnya ke berelasi ya. Jadi ketika data-data tersebut terhubung secara logis, secara nyata, dan deskripsi data tersebut dirancang untuk memenuhi informasi. Jadi setelah diolah itu untuk memenuhi informasi suatu organisasi yang tadinya di awal saya sebutkan bahwa ketika pengolahan atau pemrosesan data di sini tidak tepat, itu akan menjadi informasi yang tidak valid. Tapi ketika kita bicara pengolahan atau pemrosesan data itu secara dengan menggunakan metode yang tepat, itu akan menjadi informasi yang valid. Maka banyak sekali, apalagi kalau kita hubungkan dengan kondisi yang sekarang di mana data itu tersebar luas di internet, kita kadang tidak bisa membedakan apakah informasi itu valid atau tidak, apakah informasi itu berguna atau tidak, apakah informasi itu menyesatkan atau tidak. Makanya memang untuk informasi ini, untuk mengolah data menjadi sebuah informasi ini memang ada teknik khusus atau metode khusus untuk membuat informasi itu sangat berguna. Makanya ketika kita kembali lagi, ketika kita bicara internet di mana semuanya bebas, itu memang kita harus berhati-hati dalam menentukan informasi itu layak untuk di-sharekan ulang atau dibagikan ulang atau tidak. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya selain basis data itu ada namanya DBMS. DBMS itu database, D-nya data, B-nya base, M-nya manajemen, S-nya sistem. Jadi sistem manajemen basis data, kira-kira seperti itu. DBMS itu adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Jadi DBMS ini lebih ke arah perangkat lunak atau software atau sistem yang dirancang untuk mengelola. Jadi makanya tadi mengarah ke informasi bagaimana kita mengelola dan mengolah. Ketika data itu sudah banyak, yang nantinya arahnya kalau kita bahas tentang big data dan lain sebagainya, bagaimana kita mengolah data-data tersebut ke dalam suatu perangkat lunak, ke dalam suatu software, ke dalam suatu sistem, yang mana outputnya atau hasil keluarannya itu adalah informasi yang valid, yang benar, yang tepat. Nah, selanjutnya fitur dari DBMS atau Database Management System itu yang pertama independensi data atau program. Jadi DBMS, Database Management System, itu adalah bersifat independen. Jadi dia tidak tergantung dengan data yang lain atau tidak tergantung dengan objek lain, karena dia independen. Terus yang kedua dari sisi keamanan. Nah, DBMS itu dirancang untuk mengamankan suatu data atau basis data. Jadi ketika kita bicara data dalam bentuk fisik, mungkin berkas atau berkas secara lembar, kertas dan lain sebagainya. Kalau kita bagaimana mengamankan berkas tersebut, kita pakai sebuah lemari besi seumpama seperti itu. Tapi kalau kita bicara database secara digital, itu berarti basis data tersebut disimpan dalam suatu perangkat lunak atau software yang disebut namanya DBMS. Macam-macamnya banyak sekali, nanti kita akan bahas. Terus fitur ketiga dari DBMS adalah integritas. Jadi karena dia independen, itu integritasnya diakui karena dia
secara basic, secara umum, secara dasar, bagaimana integritas data itu bisa dipercayai, karena dari DBMS itu hanya menyimpan hampir sama. Kalau kita contohkan sebuah berkas dalam bentuk kertas ataupun dalam bentuk buku, itu integritasnya bagaimana lemari besi tersebut bisa secara keamanan dan berintegritas, jadi berfungsi untuk nantinya untuk pengolahan informasi. Fitur yang keempat adalah pemulihan. Nah, ini agak beda dengan kalau kita contohkan di berkas fisik atau tadi ya lembaran kertas ataupun lembaran buku. Di dalam DBMS itu ada fitur namanya pemulihan. Jadi ketika database atau basis data kita rusak, terdelete, terhapus, terformat, itu ada fitur namanya recovery atau pemulihan. Jadi data tersebut bisa dipulihkan. Beda dengan berkas fisik. Ketika kita ada lemari besi itu mohon maaf seumpama rusak ataupun sudah berumur, jadi secara ketahanannya kurang, data yang masuk atau berkas yang ada di dalam lemari tersebut bisa jadi nanti rusak dan lain sebagainya. Nah, di dalam lemari besi itu tidak ada fitur recovery atau pemulihan, karena ketika berkas tersebut rusak, hilang, ataupun terbakar, ataupun basah dan lain sebagainya, tidak ada fitur pemulihan, recovery-nya. Ini keunggulan dari DBMS atau Database Management System. Selanjutnya adalah DBMS itu bisa menjadikan katalog sistem. Jadi mungkin nanti kalau kita bicara sistem yang terintegrasi itu bisa menjadikan basis data sebagai katalog, atau katalog itu apa ya bahasanya, jadi bisa menjadi display tampilan view dari sebuah sistem. Jadi makanya kenapa ada namanya statistik, kenapa namanya ada rekapitulasi, kenapa ada namanya perhitungan dan lain sebagainya, karena fitur dari DBMS itu bisa menjadikan katalog sistem atau katalog aplikasi. Nah, selanjutnya fitur DBMS adalah perangkat produktivitas. Jadi tadi kalau kita mungkin perbandingan basis data secara digital dengan basis data secara fisik, secara tradisional. Jadi di dalam DBMS itu untuk menjadikan sebuah perangkat produktivitas, jadi lebih produktif karena lebih efektif, lebih efisien dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah komponen database management system. Di dalam software DBMS itu ada namanya hardware yang diperlukan DBMS, karena dia perangkat lunak, dia membutuhkan perangkat keras untuk menjalankan perangkat lunak tersebut. Yang kedua adalah software. Software di sini bisa dalam bentuk sistem operasi, bisa dalam bentuk aplikasi penunjang. Jadi di dalam DBMS selain dia perangkat lunak yang untuk memanajemen database, itu harus ada software penyambungnya. Kalau software di sini kita asumsikan sistem operasi, karena DBMS itu bisa berjalan dengan menggunakan sistem operasi. Seperti kita tahu bahwa sistem operasi itu penjembatan antara hardware dan software lain, termasuk DBMS itu sendiri. Terus komponen selanjutnya adalah data itu sendiri. Jadi di dalam DBMS itu diperlukan data. Kenapa? Karena isinya dari DBMS itu adalah data. Jika tidak ada data, ya bukan DBMS menurut saya, karena apa yang dikelola, apa yang disimpan, apa yang dijalankan itu dalam bentuk data. Terus selanjutnya adalah prosedur. Nah, di dalam DBMS, Database Management System, itu membutuhkan prosedur, aturan-aturan. Jadi bagaimana kita mengambil, bagaimana kita mengedit, mengubah, menghapus, menampilkan, dan lain sebagainya, itu ada prosedur tersendiri. Setiap DBMS itu mempunyai aturan atau prosedur masing-masing, tergantung
apa yang kita gunakan di dalam DBMS tersebut. Selanjutnya jelas manusia. Jadi DBMS dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya manusia, karena jelas untuk pembuatan, untuk penginputan itu menggunakan tenaga manusia, menggunakan komponen manusia untuk mengelola DBMS tersebut. Nah, selanjutnya adalah sejarah singkat. DBMS itu awalnya di 1960. Mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum ada namanya network database atau database basis data jaringan, itu ada namanya database flat dan sebagainya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi kita sejarah database dalam arti basis data yang sebenarnya itu mulai di tahun 1960 yang bernama network database atau basis data jaringan. Tahun 1971 dikembangkan DBMS itu dalam generasi pertama, yaitu hierarchical model, jadi atau model hierarki. Jadi model pertama di dalam generasi pertama itu DBMS adalah model hierarki tahun 1971. Selanjutnya 1976 ada namanya second generation atau generasi kedua, yaitu model relasi atau relational model. Jadi ini pengembangan ya. Jadi dari database network, model hierarki, terus ada namanya model relasional. Nanti setiap perkembangan nanti akan kita bahas. Terus tahun 1990 itu adalah generasi yang ketiga, yaitu ORD BMS atau Object Relational Database Management System. Sistem manajemen basis data yang berelasi menggunakan objek. Ini namanya ORD BMS atau sistem manajemen basis data objek relasional, dan OOD BMS Object Oriented Database Management System, sistem manajemen basis data yang berorientasi objek. Ini nanti ada perbedaannya antara objek relasional dan objek oriented, nanti akan kita bahas. Jadi ini generasi yang ketiga di dalam DBMS, di mana di sini sudah berorientasi dan berelasi secara objek. Nah, itu kira-kira untuk materi pertama sekaligus pertemuan kedua dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.